IPCC atau IPCM. Nah, di video kali ini saya akan membahas salah satu sahamnya yaitu IPCM. Nah, sebelumnya sudah dibahas ya IPCC, dan kali ini saya akan membahas IPCM, apa yang membuat labanya naik kencang. Dan seperti di judul ya, milih mana, bagusan mana, worth it mana, IPCC dan IPCM untuk di harga sekarang. Oke, tapi sebelum lanjut jangan lupa buat subscribe channel ini dulu. Oke, kali ini teman-teman Bapak Ibu sekalian bisa bikin akun Mirai Aset lewat belajar investasi saham. Cukup deposit dengan 1 juta rupiah. Caranya gimana? Linknya ada di deskripsi. Oke, saya take video ini di jam 10 kurang 3 menit. Perdagangan seger sudah naik 725. Ini sudah di-share di channel Telegram sejak tanggal 1, masih di harga 600 sampai 605. Jadi congratulations, target sudah capai 685. Jadi selamat yang ikutan. Oke, kita bahas tentang IPCM ya. Jasa Armada Indonesia Tbk. Oke, IPCM harganya di 290. 290, market cap 1,5, hampir mirip ya dengan IPCC ya, market capnya ya. Sorry. Ya, mirip sih. Terus kita lihat ya IPCM. Dimana IPCM ini labanya naiknya 30-an persen ya, 30%. Kalau IPCC tadi kan naik 70-an. Nah, ini secara kasnya turun juga 500M, sebelumnya 571, sama dengan IPCC tadi. Cuman kalau IPCC turunnya sangatlah drastis, digunakan untuk bayar sewa sih kemungkinan besar. Oke. Utang mereka ya, liabilitas jangka pendek yang berbunga. Oke, ini ada jatuh tempo kurang dari 1 tahun tuh 21M, nih easy lah ya, bisa kepotong. Kasnya soalnya 500. Oke, nah ini sama ya, sama dengan si PCC, dimana PCM ini total hutangnya hanya 461M dan sudah bisa ke cover dengan kasnya 500. Jadi masih ada sisa ya, masih ada sisa 50M gitu. Jadi ini sama-sama oke dari kesehatan perusahaan, kasnya oke, dan paling banyak total duit mereka ya 505 itu ada di deposito 438. Jadi bagus juga nih perusahaan, sama halnya dengan si IPCC gitu. Cuman ini deposito mereka 438, imbal hasilnya hanya 3,5 sampai 4/4 itu 4,25. Tidak sebesar tadi ya si IPCC yang 5%-an gitu. Tapi dari segi kesehatan perusahaan udah sehat banget ini. Nah, ini saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya 245M. Jadi ditambah tadi 50M jikalau semua hutangnya. Jadi ini punya free cash flow 300M. 300M, market cap 1,5 ya. Jadi kalau hanya berdasarkan itu, berdasarkan free cash flow-nya, saya akan mengambil IPCC sih. IPCC lebih worth it. Tapi IPCM juga oke gitu. PB dari segi rasio juga masih oke sih, PE dan PBV. Cuman kalau mau growth lagi untuk LHC ke 500 agak berat nih, kalau saya melihat seperti itu. Oke, kita balik lagi laporan keuangannya. Nah, ini pendapatannya ini naiknya signifikan banget ya, pendapatannya 567M, sebelumnya 428. Growth-nya gede banget. Growth-nya itu sebesar ya, kita lihat ya, 557 412 kurangi 428 199 087 bagi 428 199 087. Kenaikannya 32% gitu. Kenaikannya 32. Tapi nah ini kita lihat laba kotornya, laba brutonya itu sebesar berapa sih naiknya? 30 ya kalau tadi ya. Wait bentar. Salah. 142.521 937 kurangi 120 584 796 bagi 120 584 18% ya, dari ya ini 30 naiknya 30%, tapi ini turun naiknya cuma 18. Jadi ada beban yang gede banget di sini. Kita lihat ya, di 2022 beban mereka itu berapa persennya dari omset sih? Bagi 428 199 087 71%, 71,8. Kalau ini 71,8 ya. Kalau tahun ini kayaknya lebih tinggi nih,
Bentar, 567 557 412. Nah, 74%. 71 ini 74. Jadi lebih gede ya. Pendapatannya naik tapi bebannya ini naiknya juga gede banget gitu. Nah, ini tapi beban pendapat operasi lainnya juga mengalami kenaikan meskipun nominalnya kecil. Nah, pendapatan keuangan mereka ini stay di sini aja 8M, tidak segede tadi PCC yang capai 20M gitu. Bahkan tahun lalu masih 10M kan di PCC tadi, bagus sih. Kita lihat ya di pendapatan net mereka. Nah, ini pendapatannya jasa pelayanan ya, kapal penunda, kapal pandu itu hanya 4 naik sih tapi tidak signifikan. Terus jasa pengelolaan kapal dan jasa pengangkutan. Jadi lebih ke ya ini Takbut dan kawan-kawan kapal-kapal tandu aja sih. Lebih ke memang apa ya? IPCM ini jenis usahanya kalau di sini terlihat bahwa dia emang fokusnya di daerah yang namanya pelabuhan ya. Jasa pelayanan kapalnya ini kapal tandu, kapal tunda itu kan ada jasanya. Kalau kapal mau sandar di suatu dermaga, terminal pelabuhan maksudnya. Nah, itu kan ada kapal tandu dipandu lah ya. Terus ada kapal ini penunda juga. Terus jasa pengelolaan kapal ini tidak ada penaikan. Yang ini jasa pengangkutan dan lainnya ini mengalami kenaikan yang signifikan. Nah, ini kenaikan pendapatannya ya dari sini sih, jasa pengangkutannya sih. Tuh, kalau kita lihat dari bebannya sih, bebannya paling gede dari mana sih? Bebannya ini. Kerjasama dengan mitra. Oke, ini naik. Bahan bakar nih gede banget 166. Bahan bakar ya PR. Terus gaji oke. Ya bahan bakar sih yang membuat ini naik. Kalau oil turun ya ini juga pasti akan bisa menekan sih beban pokok pendapatan. Itu. Kalau tadi si PCC kan kita tidak bahas lebih detail ya, tapi kelihatan ya di mana dia pendapatannya kalau kita cek sebentar di PCC note 22. Nih PCC entar. Nah, ini PCC dari jasa terminal, jasa barang, terus ini. Oke, jadi PCM lebih ke kapalnya sih. Tuh sih kalau saya melihat ya yang membuat skopnya lebih besar di IPCC menurut saya dibandingkan IPCM. Tuh, yang membuat labanya tidak segrowth setinggi dari si IPCC, si PCM ini. Itu. Nah, kalau kita lihat ya arus kasnya ya. Arus kas aktivitas operasi ini turun drastis ya. Tahun lalu tuh mereka dapat arus kas dari operasi aja 21M, sekarang hanya 1M doang. Yang membuat banyak ya ini pembayaran kas kepada pemasok 415M sendiri. Wow, gede banget nih. Gede banget, sebelumnya nggak segitu. Sebelumnya hanya 200 something. Dari situ aja udah kelihatan gede banget nih perusahaan. Oke. Arus kas pendanaan mereka ada keluar 67M dari pembayaran kepada pihak berelasi. Oke. Terus arus kas investasi nggak ada nih. Sebelumnya ada ya mereka beli aset tetap 6M, sekarang nggak ada. Dan secara total, nah ini kasnya mereka turun 500M, sebelumnya 669M. Oke, itu sih kondisi sekarang. PCM PE 9, PBV-nya di angka 1,29. Oke sih. Kesimpulannya untuk IPCM sama ya, untuk kesehatan perusahaan sama dengan IPCC, sama-sama sehat, hutangnya sudah bisa tercover dengan kasnya. Itu cuman kalau kita lihat ya dari segi pendapatan terus cost-nya juga ya. Ini menunjukkan bahwa secara growth memang make sense kalau IPCC bisa growth bertumbuh lebih kencang gitu. Karena scope bisnisnya lebih luas untuk mendapatkan yang namanya revenue yang lebih tinggi. Kalau saya melihat seperti itu sih. Terus kondisi sekarang secara murah enggaknya ya BCM ya tidak semurah atau tidak se-worth it lah ya PCC sih. Tuh. Kalau untuk harga sekarang BCM di harga 290, saham ini bisa sampai 350. Ya harga wajarnya ya, kalau menurut saya di harga memang 300 310 itu sih itu aja sih. Tapi sometimes saham itu kan bisa dihargai sangat mahal. Kalau saham ini berada di angka 350 400 itu sangatlah tinggi banget, mahal banget sih itu. Oke, mungkin itu sih
Jadi kesimpulannya kalau disuruh milih PCC atau IPCM, saya akan mengatakan IPCC lebih worth it, lebih bagus, dan ya sama-sama sehat sih. Tapi kalau disuruh milih antara keduanya, saya milih IPCC. Oke, bagaimana dengan kalian Bapak Ibu dan teman-teman? Boleh view-nya seperti apa? Tulis aja di kolom komentar. Oke, semoga bermanfaat video kali ini dan see you on the next video. Bye bye.